kesalahan yang kita anggap sudah terlanjur kita benarkan secara kesepakatan yang tidak kita sadari. Yang bahaya itu adalah kemudian suburnya fitnah dan ghibah. Fitnah itu kita membicarakan orang lain, tapi kita tidak tahu orang itu sesungguhnya melakukan atau tidak, atau dia tidak melakukan, kita memfitnahnya, padahal dia nggak melakukan. Seandainya benar, kita sering rasan-rasan, iki gak rasani lo ya, iki fakta lo ya. Itu podo wae podo ya. Itu namanya ghibah, podo dosane gitu ya. Gitu. Baik fitnah atau ghibah. Saat kepribadian sudah terbangun, kemudian semuanya kebakaran jenggot menyalahkan sana dan sini. Yang kritik juga enggak punya solusi, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pendidikan. Jadi kita membutuhkan satu perilaku pendidikan. Ya, saya membuka tata pendidikan di kita. Kenapa kita pendidikan kita beri ada keterampilan dan skill? Orang kan hanya melihat, oh di Pomosdia ada skill, ada keterampilan, kemudian bertanya, enek ngaji gak? Saya kadang yo bingung di pertanyaan itu. Di Pomosdia enek ngaji gak? Kan gitu. Kadang saya diem, meneng, terus saya cerita yang lain. Terus, Pak Yai, wonten ngaji nih pun. Akhirnya saya jawab, gimana ya saya jawab saya? Wong sampean nyelok aku kiai, nenek sampean nyelok aku Pak Pendeta, ya berarti gak ada ngaji nih ya, bilang gitu. Piye sih wong ini takok. Kemudian ini kan pondok, ya otomatis toh mestinya kan begitu. Dan gitu, saya kadang mikir, iki pertanyaan nyindir apa? Hal yang mendasar yang mesti dimiliki kita itu sering kita mendengar tentang Trisula, Trisula Weda ya. Karena memang hal yang mendasar dalam kehidupan itu adalah tentang ahadiyat diri Tuhan, tentang wahidiyat Nur Muhammad, kemudian tentang hakikatul insan manusia. Robba tarbiyah itu adalah tentang robba, tentang robaba, tentang yurobi. Bagaimana perilaku rob? Rob itu sebuah sistem berproses menuju suatu tempat sebagai kosoda atau ya kesudu, melakukan sesuatu perjalanan untuk mencapai tempat yang diinginkan yang akan membahagiakan dan menenteramkan. Maka proses ini disebut sebagai pendidikan, sehingga menjadi sebuah proses tarbiyah. Saat disebut sebagai robaba, adanya kesadaran sebagai hamba dalam penghambaannya. Wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tadi saya ngomong tadi kan tentang al-alfi ma'rifat, tapi nanti ada penjelasan belakang. Kemudian pada saat kita dalam kesadaran menghamba, ruhnya penghambaan itu adalah al-awaluddin ma'rifat.
awal pokok adin biasnya menggoe itu dikarenakan memahami agama itu identik dengan pakaian, dengan kopiah. Ini sudah mendarah daging, yang difahami agama itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Tapi kalau petani itu adalah tidak beragama karena tidak masuk KTP, gitu loh ya. KTP ini agamanya ini petani Islam atau petani Kristen. Tapi kalau kita mengacu dalam pemahaman makna din atau adin yang sering saya sampaikan, penghambaan itu intinya itu adalah orang yang makrifat tentang dirinya, mengetahui dirinya, punya akal, punya mata, punya telinga, punya mulut, punya organ, punya unsur yang lahir dan unsur yang batin. Kita mengetahui atau memetakan, mengidentifikasi secara manusia ini, secara diri, secara utuh, maka kita akan dapat melakukan perilaku hamba. Kalau kamu itu menjadi TKI, tidak mengenal bosmu, dan kamu gak sadar sebagai TKI, kamu gak akan dapat memetakan diri kamu. Otak untuk apa? Sehingga pendidikan ini adalah untuk dapat memfungsikan otak atau otaknya supaya berfungsi lebih baik. Bapak Ibu yang berbahagia, kita memandang anak-anak kita di Pomosda ini adalah sebagai biji. Kita tumbuhkan supaya tumbuh menjadi batang, daun, buah, supaya tumbuh akar, akar, batang, daun, cabang, ranting, bunga, buah. Kita hanya bisa mengetahui jika kita mengetahui benih itu. Kita tidak menciptakan, kita tidak bisa menciptakan atau membuat seseorang memiliki karakter, tapi kita menumbuhkan karakternya. Karena setiap orang itu punya potensi. Kita menumbuhkan. Kemudian setelah kita mengetahui, mengidentifikasi sebagai unsur hamba, Allah telah menciptakan adanya otak, adanya indera, adanya organ, ada unsur lahir, ada unsur batin. Maka kita akan berbicara tentang robba, sistematika atau metode, cara yang dilakukan, metodenya, caranya, supaya disebut sebagai hamba dalam proses. Kemudian terjadilah yurobi, supaya menjadi sebuah proses pembelajaran sepanjang hayat, sepanjang hidup, sepanjang proses pembelajaran itu, untuk menumbuh kembangkan potensi yang telah ada di dalam diri dia, yang telah Allah anugerahkan sejak lahir. Dan jika terjadi supaya enggak bias, maka kita membangun iklim, atmosfer yang kita perlukan tumbuhnya biji itu. Bapak yang berbahagia, kita memerlukan atmosfer belajar. Kalau kita ngomong jamaah, kita membutuhkan support, dukungan, rangsangan melalui atmosfer yang menjadi tanggung jawab kita semua, atmosfer belajar, atmosfer komunikasi, atmosfer musyawarah, atmosfer ilik kinelean, atmosfer saling mendukung.
kita buang gas atau racun-racun atau virus yang menjadi penyakit, skeptis, underestimate, dong pahamku ya. Kita aku lali aku. Tok mani dong ya. Jadi kita membuang racun-racun seperti gas yang menjadi virus. Perilaku-perilaku rasan-rasan, perilaku ego, ini akan menjadi sebuah racun. Merasa lebih, kita membutuhkan satu atmosfer itu di atas bumi, kita hidup menginjak bumi, tapi kehidupan kamu itu berkembang, kamu bisa tetap hidup, itu juga karena ada atmosfer. Atmosfer itu kan 7 lapis, atau yang sering kan 5 lapis, kan begitu. Mulai dari troposfer, iosfer, kan seterusnya. Ki pelajaran biologi nggak malah dewa. Tur yo radong kena diunekne ya. Saat awalnya kita itu berat menulis, berat belajar, itu pasti kita terjadi. Kena malas, awalnya tidak tertata, awalnya salah karena hanya praduga, maka saat telah carut marut, pada saat sudah tidak bisa ditata, semaunya sendiri sudah subur, benturan sudah terjadi di sana sini, maka membenahinya akan sangat berat, akan berlangsung panjang, energi yang diperlukan akan sangat besar. Dan saat kesalahan yang kita anggap sudah terlanjur kita benarkan secara kesepakatan yang tidak kita sadari, yang bahaya itu adalah kesalahan yang kita anggap benar, dan itu sudah sebagai kesepakatan, dalam bahasa Jawa disebut sebagai salah kaprah. Salah, akan tapi semuanya sudah benar, membenarkan. Pomone semua tahu kalau yang namanya korupsi itu salah, kita sering ngolok. Tapi kalau kita ingin nyalon jadi apa, ya kita juga harus nyogok, kan begitu ta? Kan begitu. Dan juga kamu lakukan, kan gitu ta? Sebab kalau enggak, ya enggak jadi tenan begitu. Itu namanya salah tur kaprah, kan itu. Dan ini berlangsung panjang dari generasi ke generasi. Membenahinya akan sangat sulit. Dan akhirnya bahkan dalam kehidupan beragama, jika yang terjadi seperti ini, maka yang muncul adalah ciri bias, ciri kesalahan, sesuatu yang salah, sesuatu yang di dalam ketidakbenaran itu maju doktrinal. Yang bahasa doktrin itu biasanya biyen yo ngene, saiki yo ngene, pokoke ngene. Nek kowe wani ngene ya ngono. Itu kan akhirnya pokoke menjadi pekok berjamaah. Kan
Jadi ini, dan ini sudah kita sepakati sebagai kebenaran pokok. Tapi kita sudah sangat nyaman dengan kepekoan ini. Itu biasanya adalah lebih maju doktrinnya. Doktrin. Akibatnya berada di dalam suatu zona aman. Terciptalah hegemoni kekuasaan, hegemoni kemapanan. Hegemoni itu apa ya? Faham maksud saya ya? Jadi merasa sudah nyaman, berada di zona aman dan nyaman. Ini akan dirubah dan merubah akan sangat berat. Apalagi sudah memberikan kontribusi kehidupan di ekonomi dan kehormatan. Seandainya ini hal dalam pengertian kehidupan beragama itu seandainya sudah terlanjur memberikan, maka dia akan menjadi sulit. Contoh begini, pemahaman yang dikatakan dengan widodari, turofonoin, yang kedua bidodari itu adalah dari kata hurunin, itu maknanya adalah perempuan yang sangat cantik, yang turofun itu adalah widodari asli ciptaan Allah yang di surga saat kamu lahir, yang mapak adalah turofunin. Kemudian bojomu itu adalah hurin, widodari dari istrimu dulu di dunia, saat meninggal dunia dia menjadi widodari, kan gitu. Makanya ada turofun dan hurin. Katakanlah demikian. Terlepas kenal karo sing duwe surga apa ora, gitu kan, sing penting iso mlebu surga. Kecontohkan begitu. Seandainya kita berbicara, seandainya ini kemudian kita bertanya, apa iya saat kita meninggal di dunia nanti kita langsung dipapak itu dari perempuan itu? Sedang kita hidup di dunia saja, kita supaya tidak kumantil dengan materi dunia dan syahwat. Syahwat harus kita kendalikan, kita buang, kita di dunia kita lakukan sebaik-baiknya, tapi hati kita itu tidak dicokot, tidak disengkram, tidak kumantil kepada dunia. Kenapa? Pada saat kita di surga nanti justru dilekatkan dengan watak-watak material dunia. Maka jawaban yang kita tanya begini, pokoknya ngono kuwi hadise. Itu doktrin, kan gitu loh. Di surat Yunus kargustialah dipekok-pekok nih. Allah murka dan duka bahwa iman itu harus dengan izin Allah, dan duka Allah bagi mereka yang telah saya berikan akal tidak digunakan untuk nalar dan rasional. Yunus 100. Kemudian Ali Imran 190, 191 juga sama seperti itu. Turofun in itu adalah wadah atau jasad yang senang melakukan ibadah kepada Allah. Kita menjalankannya sadar sebagai hamba, memberdayakan dan budidaya, ini bagian dari ibadah. Kemudian turofun in, kita cara dan metodenya benar, punya akhlak, punya adab, punya komunikasi yang baik. Atau perumpamaan gampangnya begini, saya menginginkan air ini supaya saya minum, ini adalah surganya, itu adalah bertemunya lidah
dengan air teh, maka rasa haus dan nikmat karena ada teh dan manis menyatu dengan lidah di dalam rasa, maka ini adalah surga, teh dan lidah yang menyatu. Kan begitu. Kemudian janahnya, widodarinya, ini air diletakkan di wadah yang bersih